Dua lembaga yang sangat lucu dan sangat kompak untuk memberikan statement dan klaim bahwa Brigadir J lecehkan Putri Chandrawati. Bahkan Komnas Perempuan mengatakan bahwa Brigadir J ruda paksa Putri Chandrawati. Wow, ruda paksa. Berarti ada unsur paksaan, pemaksaan gitu ya. Kalau ada unsur pemaksaan, pasti ya mungkin Ibu Putri teriak, atau misalnya ada buktinya bajunya robek atau apa gitu. Lebih lucunya lagi, Komnas HAM mengatakan walaupun tidak ada bukti visum dan bukti lainnya, pokoknya besar dugaan bahwa Brigadir J lecehkan Putri Chandrawati. Saya heran, kenapa ya Komnas HAM memberikan klaim seperti itu. Padahal kasus seperti ini kan kasus hukum, bukan sekedar main-main. Dan kita tahu bahwa setiap prosedur hukum itu tidak bisa hanya diucapkan dengan kata-kata, harus ada alat buktinya. Nah, Taufan Damanik ini atau Komnas HAM ini, komisioner Komnas HAM ini, orang-orang yang berpendidikan, mereka tahu bahwa setiap kasus hukum itu tidak bisa diklaim A, B, C, D kalau nggak ada alat buktinya. Makanya saya heran, hanya dua lembaga ini, Komnas HAM dan Komnas Perempuan, yang percaya kepada Putri Chandrawati. Ada apa dengan mereka? Bahkan mereka rela loh dihina banyak orang, diolok-olok banyak orang. Pokoknya mereka tidak peduli. Pokoknya Putri Chandrawati dilecehkan. Aneh. Dan sangat lucu. Ya. Saya tertarik sekali dengan Pak Taufan Damanik ini. Ya, karena ya saya nggak tahu ya. Saya melihat dia seorang figur. Ganteng dan kumisnya tebal. Tetapi klaim kosong yang dia ucapkan membuat harga dirinya hilang di mata saya. Karena kenapa? Karena klaim kosong seperti itu, anak SD kelas 5 saja bisa menjadi ketua Komnas HAM kalau seperti itu. Ya kan? Tinggal dia tanya, Anda dilecehkan? Iya, saya dilecehkan loh. Oh, ya udahlah, berarti iya benar, Anda dilecehkan. Nggak bisa seperti itu. Harus ada buktinya, Bung. Harus ada buktinya. Ya, kalau kayak gitu, Komnas HAM ini mending nggak usah ada. Iya, bubarkan saja Komnas HAM ini kalau kayak gitu. Anda membela orang yang salah. Sudah jelas-jelas dari awal istri Ferdy Sambo ini dan Ferdy Sambo, ya, mereka ini sudah membuat skenario dari awal. Pelecehan seksual terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo yang dilaporkan di Polres Jakarta Selatan, dan itu sudah dihentikan penyidikannya oleh Polri bahwa tidak ada unsur pidana. Berarti tidak ada pelecehan. Sudah dicari alat buktinya, dan sekarang dibuat skenario terjadi di Magelang. Ada apa ini? Ada apa? Dan hanya dua lembaga ini saja yang gentol mengatakan terjadi pelecehan seksual. Ada apa dengan mereka? Ada sesuatu antara Ferdy Sambo Putri Chandrawati dengan mereka? Apa iya? Mudah-mudahan jangan ada. Ya, tapi jujur, ibu-ibu Komnas Perempuan ini jangan hanya Anda tampil dan datang ketika sama istri jenderal orang-orang yang berpengaruh di Indonesia ini. Ya, Komnas Perempuan ini nggak ada gunanya kalian itu kalau misalnya kalian itu hanya membela orang-orang penting saja di negara Indonesia ini. Saya ingatkan juga kepada Komnas Perempuan,
Mendingan gak ada kalian itu kalau kalian hanya bisa membela orang yang salah. Orang-orang yang sudah terancam pembunuhan berencana, pasal 340. Komnas Perempuan ini juga berusaha membela istri Verdi Sambo, berusaha mengajukan kepada Polri supaya tidak menahannya. Ya, dengan berbagai alasan, menurut saya lucu dan aneh. Karena banyak sekali perempuan yang masuk penjara, yang menjadi tersangka dan ditahan, punya anak balita, bayi. Komnas Perempuan ini, saya nggak pernah dengar mereka membela. Mereka nggak ada. Kalau orang yang berduit seperti Verdi Sambo, Putri Chandrawati, wah, semua bunyi dia, bukan cuma mulut aja yang bunyi, semua bunyi badannya. Saya nggak tahu. Komnas Perempuan ini terlucu. Iya, pada mereka ini cantik-cantik loh. Kelihatannya wajah mereka itu, wah, mencerminkan kebenaran. Padahal omongan mereka itu kosong. Nggak benar sama sekali. Nggak masuk akal. Bagaimana mungkin Anda percaya sama Putri Chandrawati ini? Orang yang sudah berbohong dari awal, dia akan terus berbohong supaya hukumannya ringan. Itu sudah jelas. Upaya Verdi Sambo dan Putri Chandrawati supaya mereka lepas dari jeratan hukuman mati. Pasal 340 itu adalah ancaman hukuman mati. Dan mereka sebisa mungkin supaya tidak terjadi hukuman mati itu. Mereka nggak mau mati karena hartanya banyak, anaknya ada. Mereka nggak mau mati. Jelas mereka berusaha sebisa mungkin, mereka berupaya supaya tidak terjadi hukuman mati. Dan inilah skenario ini dibangun sedemikian rupa, ya, supaya masyarakat Indonesia percaya, mencari simpati masyarakat Indonesia supaya membela mereka. Dan kemudian kalau sudah masyarakat Indonesia percaya kepada mereka, lalu hakim bisa memastikan dan memutuskan, oke, tidak jadi hukuman mati. Kasihan istri Verdi Sambo ini, cantik masih, anaknya ada, uangnya banyak, siapa yang menikmati itu nanti? Aduh, kalau nggak bisa dinikmati anaknya, bagi-bagi saja sama orang miskin. Banyak sekali yang membutuhkan. Kalau nggak habis. Pokoknya kalau sudah hukuman mati, ya hukuman mati, apalagi. Namanya hukum juga. Kalau sudah berkata seperti itu, ya sudah. Nggak usah banyak elak-elak begini begitu. Aduh, bertanggung jawab. Ya, jangan jadi pengecut, Verdi Sambo. Verdi Sambo itu jangan jadi pengecut kau. Ya, bertanggung jawab dong. Ya, jangankan sudah jenderal 2 bintang, banyak sekali orang yang bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Iya. Jadi saya percaya bahwa Verdi Sambo jenderal 2 bintang bertanggung jawab dong. Jangan takut. Jangan jadi pengecut. Baru ancaman Anda sudah ciut, berusaha membangun suatu narasi dan opini yang seolah-olah terjadi benaran pelecehan seksual, supaya nanti ada pertimbangan hakim dan hukumannya ringan. Saya nggak percaya, kecuali 2 lembaga ini yang percaya, Komnas HAM dan Komnas Perempuan, dan itu sangat mencurigakan. Mari kita masyarakat Indonesia, ya, melawan semua orang-orang yang berusaha menyimpang dari kebenaran hukum. Oknum penegak hukum yang berusaha untuk bekerja sama dengan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menutupi kasus ini. Jangan kita biarkan mereka. Supaya juga Kamarudin Simajuntak dan tim bekerja keras, mari kita dorong mereka, memberikan semangat. Semangat Pak Kamarudin. Terus upayakan. Jangan sampai mereka lepas dari jeratan hukum yang sudah diatur.
Kalau belum diatur, ya jangan. Yang penting aturan hukum itu yang berlaku itu ditegakkan seadil-adilnya. Itu yang kita mau. Teman-teman, silakan berikan komentar Anda terkait Komnas HAM dan Komnas Perempuan ini, dan juga terhadap Verdi Sambo dan Putri Malu ini. Putri Malu gitu ya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Tuhan memberkati.